Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, kita bertemu lagi pada mata kuliah yang sama tetapi pada bab yang berbeda. Tetapi sebelum dimulai akan Bapak sampaikan terlebih dahulu namanya RPS. Indikator yang harus kita capai di dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah bagaimana kemudian mahasiswa itu mampu yang pertama menganalisa tentang hakikat manusia di dalam agama Islam itu seperti apa, yang kedua menjelaskan tentang tujuan dari pendidikan Islam itu apa, kemudian menerapkan tujuan pendidikan Islam dalam keseharian, dan yang keempat adalah menjelaskan tentang manusia yang sempurna dalam Islam itu seperti apa ya. Ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan ketiga pada hari ini, yaitu pada tujuan pendidikan Islam. Yang mana kalau pertemuan kedua kemarin kita membahas tentang namanya pengertian dari pendidikan Islam itu seperti apa. Sedikit Bapak akan mengulas tentang apa yang dinamakan dengan pendidikan Islam itu apa. Pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah proses pengembangan potensi manusia. Lah, yang dinamakan potensi itu apa? Suatu unsur bawaan, suatu unsur yang ada di dalam diri manusia, dalam diri dididik yang dapat dikembangkan. Nah, tugas pendidikan itu adalah merubah potensi tadi, potensi yang dimiliki oleh kita didik menjadi namanya kompetensi. Jadi tidak hanya satu bayang-bayang saja, tapi menjadi satu buah keterampilan. Maka tadi saya katakan kompetensi menjadi namanya kompetensi lah. Pengembangan potensi peserta didik itu yang dinamakan namanya pendidikan. Nah, hari ini kita akan membahas babnya adalah bab tentang tujuan dari namanya pendidikan Islam itu apa. Belajar discovery learning. Jadi nanti saya meminta kepada teman-teman semua untuk pada nantinya membuat satu kelompok, jadi membuat dua kelompok. Di sini ada nanti sahabat Bapak bagi menjadi dua kelompok, yang mana dua kelompok itu nanti akan berdiskusi tentang apa yang dinamakan, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda pahami tentang tujuan pendidikan itu apa. Ya. Setelah itu nanti saya minta kepada Anda semua untuk namanya menyampaikan hasil diskusi yang telah teman-teman diskusikan itu seperti apa. Jadi sistemnya adalah kita setelah nanti saya bagi kelompok, teman-teman saya minta adalah untuk namanya menyampaikan hasil diskusi tentang tujuan pendidikan Islam. Seperti yang materi yang telah Bapak bagikan kemarin sudah dibagikan ya, yang sudah saya bagikan melalui kosma masing-masing. Sudah, Pak. Ya, Fatrah Nabi sudah saya bagikan ya. Sudah, Pak. Oke. Jadi tujuan itu apa? Target, Pak. Target. Hartoyo tujuan itu target. Habis tujuan itu apa? Yang Anda ketahui tentang tujuan. Kalau Hartoyo tadi mengatakan bahwasanya tujuan itu adalah target, kalau habis tujuan itu adalah Sasaran, Pak. sasaran. Jadi ada tujuan itu adalah target, tujuan itu sasaran. Target sasaran seperti apa? Fauzan? Tujuan, Pak. Ya. Apa yang Anda katakan tentang tujuan? Ya. Sesuatu yang ada atau memiliki Sesuatu yang ada atau memiliki apa? memiliki hal yang ingin dicapai. Hal yang ingin dicapai. Ya. Setelah itu baru kita bicara tujuan Islam. Nah, kalau tujuan pendidikan Islam itu apa? Ada yang bisa menjawab? Sebelum kita lanjutkan tentang pembahasan ini, ada yang bisa jawab? Atau teman-teman ketahui tentang tujuan dari pendidikan Islam? Ini ada materi yang ingin Bapak sampaikan, ada slide. Maka Bapak awali dengan namanya salah satu kaidah di dalam namanya Islam, ada al-umur bima qasidiya. Teman-teman harus paham apa artinya al-umur bima qasidiya. Bahwasanya
segala sesuatu, segala urusan disesuaikan, ditentukan oleh namanya maksud atau tujuannya. Kaidah ini berangkat dari salah satu hadis yang sering kita dengar ya Fauzan ya, yang ceramah itu ya, dan kita dengar kaidah fikih innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu itu digantungkan, disesuaikan dengan niatnya. Nah ini turunan dari innamal a'malu binniyat muncul kaidah al-umuru bimaqasidih. Belum itu Bapak nanti akan bagi kelompok, jadi nanti perempuannya dua-dua, karena perempuannya dua nanti Bapak bagi satu kelompok perempuan, satu kelompoknya, kelompok satu nanti perempuannya satu, kelompok dua perempuannya adalah dua. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Sorry maaf, ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Jadi tentang tujuan itu. Teman-teman saya minta untuk membahas tentang tujuan dari pendidikan Islam. Nanti saya minta Anda untuk menjelaskan, saya minta Anda untuk berdiskusi tentang apa yang didapat dari kelompok kecil ini tentang tujuan pendidikan Islam. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1 silakan Anda tentukan siapa juru bicaranya. Kelompok 1, kelompok 2 juga seperti itu. Anda tentukan siapa juru bicaranya, tapi harus saya katakan, saya minta teman-teman harus berbicara semuanya nanti, walaupun apapun itu, tapi ada jubirnya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 membahas tentang tujuan pendidikan Islam. Berdiskusi tentang tujuan pendidikan Islam itu seperti apa? Seperti yang acuannya adalah materi yang sudah Bapak bagikan kemarin. Acuannya adalah materi yang sudah Bapak bagikan kemarin. Silakan berdiskusi. Oke, silakan berdiskusi. 10 sampai 15 menit. Ditentukan Bagian A, terus yang B. siapa kelompoknya. Tujuan pendidikan Islam yang secara khusus. Pas bagian A cari yang bagian khusus, cari yang B yang umum. Nah kamu Kan dibagi semuanya. Ya nanti belum tuh. Oke. Rahmat. Apa? Sahrul. Silakan Rul. Di materi yang kemarin dibuka Rul. Kan ini kima Pak Saudara. Iya, udah kemarin itu. Main dulu. jadi dibagi aja. Nanti Sarul bagian yang definisi juga pendidikan Islam, nanti Fauzan juga nanti beri. Oke. Ketik sudah sekitar hampir 10 menitan kita berdiskusi, teman-teman saya kasih waktu untuk berdiskusi secara intern tentang tujuan Islam. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu tentang tujuan dari pendidikan Islam. Silakan Fauzan, ada yang mau disampaikan Fauzan? Kalau menurut saya Pak, kalau tujuan umum dari pendidikan Islam itu Pak, yang pertama itu yang jelas mempersiapkan generasi Islam yang berakhlakul karimah Pak. Ya. Itu menurut saya. Kemudian ada lagi mempersiapkan peserta didik atau generasi Muslim yang mempunyai bekal Pak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kemudian ada lagi mempersiapkan generasi Muslim, anak-anak Muslim yang profesional Pak di bidang, baik itu di bidang pendidikan ataupun sesuai dengan yang jelas tujuan dari pendidikan tersebut tadi Pak. Oke. Itu menurut saya. Ini kelompok S1 ada yang mau menambah atau menyampaikan tentang tujuan dari pendidikan? Mustafa? Baik, kalau dari kelompok kami sempat berdiskusi tadi bahwasanya pendidikan Islam itu ini secara khusus dapat kami simpulkan bahwa pendidikan Islam di sini adalah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam itu sendiri. Nah, yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia, takwa dan penumbuhan semangat agama dan akhlak bagi seorang individu. Nah, jadi titik akhir dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah identik dengan tujuan hidup orang Islam yang lebih utama ataupun pribadi Muslim yang dapat hidup sejahtera.
bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat, serta mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia yang soleh dan solehah dan produktif, dan membentuk pribadi khalifah yang memiliki fitrah, rohani serta jasmaninya. Nah, kemauan yang bebas akal agar dapat menempati kedudukan sebagai khalifah di bumi, serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Itu tadi yang dinamakan tujuan Secara khusus. khusus. Artinya bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu adalah salah satu sasaran atau maksud yang hendak dicapai di dalam proses pendidikan. Prosesnya apa? Pastinya ada nilai akhir. Kalau tadi ada tujuan secara umum, juga ada tujuan secara khusus. Tapi walaupun tujuan secara umum dan khusus itu, ada juga tujuan akhir seperti yang dikatakan teman Anda tadi, bahwa tujuan akhir pendidikan apa tadi yang kamu katakan? Identik dengan tujuan hidup seorang muslim itu sendiri. Identik dengan tujuan hidup seorang muslim. Tujuan hidup seorang muslim apa? Dalam Al-Quran? Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu, bahwasanya tujuan seorang muslim tidak lain tidak bukan adalah salah satunya itu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. Ada dalam Al-Quran apa ayatnya berbunyi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya tujuan seorang muslim itu tidak lain dan bukan adalah untuk beriman, bertakwa kepada Allah. Itu kalau kita bicara tentang tujuan akhir dari pendidikan Islam. Baik, setelah tadi teman-teman berdiskusi tentang apa tujuan dari pendidikan Islam sendiri, akan Bapak jelaskan semuanya apa itu tujuan Islam. Ini ada tujuan Islam. Oke. Dalam kaidah fikih. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tujuan pendidikan Islam sendiri, ada salah satu kaidah yang terkenal yang berbunyi al-umuru bimaqasidiyah. Artinya, setiap perbuatan atau aktivitas haruslah berorientasi kepada tujuan. Lah, tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan mempunyai arti arah atau haluan. Maka dengan demikian, pendidikan yang dirancang sebagai sebuah alat untuk mendewasakan peserta didik haruslah berorientasi kepada suatu tujuan yang jelas, apa yang hendak dicapai. Nah, tujuan pendidikan merupakan salah satu dari komponen pendidikan. Oleh karena itu, haruslah kemudian dirumuskan terlebih dahulu sebelum kita merumuskan komponen-komponen yang lain. Nah, tujuan itu merupakan suatu standar yang dapat ditentukan dan mengarahkan usaha yang akan kita lalui. Di samping itu juga, tujuan juga dapat membatasi objek yang lain agar usaha atau kegiatan yang akan kita lakukan dapat fokus pada apa yang dicita-citakan. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwasanya tujuan itu akan dapat memberikan penilaian atau evaluasi terhadap usaha-usaha yang lain. Perumusan tujuan pendidikan Islam haruslah berorientasi kepada hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Lah, hakikat pendidikan Islam itu sendiri itu apa? Yang pertama, tentang hakikat tujuan pendidikan Islam itu adalah berkaitan tentang tujuan dan tugas hidup manusia. Penekanannya pada bahwa manusia itu hidup bukanlah kebetulan dan sia-sia, sehingga peserta didik bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi kepada Allah sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hakikat dari pendidikan Islam itu adalah terkait dengan rumusan tujuan tersebut harus sejalan serta memperhatikan sifat-sifat dasar atau fitrah manusia itu sendiri tentang namanya nilai, bakat, minat, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari peserta didik. Itu yang kedua. Yang ketiga, hakikat dari pendidikan Islam itu adalah bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu haruslah sesuai dengan tuntutan masyarakat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai lokal
yang bersumber dari budaya, nilai-nilai lokal yang bersumber dari nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari namanya wahyu Allah demi menjaga keselamatan, demi menjaga peradaban umat manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, hakikat dari pendidikan Islam itu adalah bahwasanya tujuan pendidikan Islam haruslah sejalan dengan keinginan manusia. Nah, keinginan manusia itu apa? Keinginan manusia adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Yakni pendidikan Islam tidak semata-mata mementingkan urusan dunia, tetapi harus adanya keselarasan antara hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Nah, setelah kita mengetahui kenapa atau alasan daripada penyusunan suatu tujuan, alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari tujuan itu apa. Nah, definisi dari tujuan itu apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwasanya yang dinamakan tujuan itu adalah suatu perubahan yang ingin direalisasikan pada praktek pendidikan, baik itu pada perubahan tingkah laku individu, kehidupan masyarakat, dan lingkungan sekitar, maupun perubahan yang ditujukan pada praktek pendidikan dan pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam penyusunan suatu tujuan, dalam ini adalah tujuan pendidikan Islam, perlulah kemudian kita memperhatikan komponen-komponen dasar yang dibawa manusia sejak lahir. Ada 3 komponen dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang itu kemudian perlu diperhatikan di dalam menyusun suatu tujuan. Komponen-komponen itu apa yang dibawa manusia sejak lahir? Komponen itu adalah tubuh atau jasad, yang pertama, yang kedua adalah ruh, dan yang ketiga adalah akal. Tubuh itu adalah berkembang sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, ia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuh-tumbuhan dan makhluk lainnya. Sementara ruh dan akal itu akan berkembang, mengeksplor dirinya melalui suatu proses pendidikan. Ketiganya yaitu tubuh, ruh, dan akal merupakan satu kesatuan yang utuh, satu kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisahkan. Maka oleh karena itu, tujuan pendidikan tidaklah boleh mengabaikan salah satu di antara unsur-unsur dasar manusia, yaitu jasad, ruh, dan akal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar masing-masing dari komponen dasar manusia itu berkembang dan terjaga dengan baik. Kegagalan pendidikan di dalam memproduksi unsur-unsur 3 tersebut tadi akan menyebabkan hasil yang tidak qualified bagi manusia di dalam menjalankan perannya sebagai seorang khalifah. Lalu seperti apa sih tujuan pendidikan Islam? Mengutip pendapatnya Jalaluddin, dia mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dari filsafat pendidikan Islam. Nilai-nilai filosofis dalam filsafat pendidikan Islam itu mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan Islam itu adalah menjadikan manusia bahagia di dunia dan di akhirat. Setelah kita mengetahui tadi definisi dari tujuan itu sendiri, perlu Bapak sampaikan bahwasanya agama Islam tidak hanya sebagai sebuah ajaran agama saja, lebih dari itu juga Islam itu sebagai sebuah sistem nilai teologi. Selain itu juga bahwasanya Islam adalah suatu sistem peradaban yang lengkap. Artinya apa? Artinya bahwasanya Islam itu adalah suatu ajaran agama yang bersumber dari wahyu Allah. Maka oleh karena itu tujuan
pendidikan Islam tidak hanya sekedar pada aspek duniawi atau konkret saja, tetapi tujuan pendidikan Islam juga mencakup aspek ukhrawi yang atau abstrak dan fungsional. Nah, pada pembahasan ini Bapak akan membagi tujuan pendidikan Islam itu menjadi 2 bagian. 2 itu apa? Yaitu tujuan umum pendidikan Islam yang pertama, yang kedua adalah tujuan khusus pendidikan Islam. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak jelaskan pada slide selanjutnya tentang apa itu tujuan umum pendidikan Islam dan apa itu tujuan khusus pendidikan Islam. Nah, setelah tadi Bapak katakan tentang pembagian tujuan pendidikan Islam dibagi menjadi 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu apa sih? Apa sih yang Anda ketahui tentang tujuan umum? Tujuan umum pendidikan Islam itu adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkatan umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan menggunakan kerangka yang sama, yaitu pencapaian insan kamil menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana proses pembentukan insan kamil menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kemudian dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah sesuai dengan tingkat-tingkatan tadi. Selain itu juga, penyusunan tujuan umum pendidikan Islam haruslah kemudian dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional negara kita Indonesia, serta dikaitkan juga dengan tujuan institusional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan itu juga tidak akan dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, proses pengalaman, proses pembiasaan, proses penghayatan, dan keyakinan akan kebenaran-kebenarannya, di mana tahap-tahapan di dalam pencapaian tadi haruslah tercapai untuk mencapai tujuan itu, terutama pada pendidikan formal yang dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan dalam tujuan institusional. Lah, tujuan umum pendidikan Islam itu sendiri menurut pendapat ahli itu apa? Ada beberapa ahli yang akan Bapak kutip. Yang pertama, menurut Al-Syaibani. Al-Syaibani mengatakan bahwasanya tujuan umum pendidikan Islam itu adalah tujuan yang berkaitan dengan individu yang mencakup perubahan berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani, dan rohani, serta kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk bisa hidup di dunia dan hidup di akhirat, serta tujuan yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu di dalam namanya masyarakat. Selain itu juga ada namanya perubahan kehidupan masyarakat untuk memperkaya pengalaman masyarakat itu sendiri. Begitu pula di dalam tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah seni, sebagai sebuah profesi, dan sebagai sebuah kegiatan masyarakat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, saya mengutip pendapatnya Al-Abrasi. Al-Abrasi mengatakan bahwasanya tujuan umum pendidikan Islam itu adalah pembinaan akhlakul karimah dalam rangka menyiapkan anak didik untuk bisa hidup di dunia dan hidup di akhirat dengan menguasai ilmu pengetahuan serta keterampilan dalam rangka bekerja di dalam namanya masyarakat. Pendapat yang kedua.
pendapat yang terakhir yang akan Bapak kutip itu adalah menurut pendapatnya Munir Mursi. Munir Mursi menjabarkan tentang pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan Islam bagi Munir Mursi itu adalah bahagia di dunia dan di akhirat dengan proses menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperkuat ikatan keislaman dalam rangka melayani kepentingan umat Islam. Dari beberapa pendapat ahli yang sudah Bapak katakan tadi, dapat Bapak simpulkan bahwasanya tujuan umum pendidikan Islam itu adalah apa yang hendak dicapai oleh upaya pendidikan Islam itu, yaitu menyeru secara umum akan kebutuhan manusia, akan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Lebih singkatnya adalah menumbuhkan semangat agama dan akhlak untuk mencapai keutuhan hidup di dunia serta membentuk manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita mengetahui tujuan umum dari pendidikan Islam itu sendiri, tujuan yang kedua dalam pendidikan Islam yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus dalam pendidikan itu apa? Tujuan khusus dalam pendidikan itu adalah perubahan yang diinginkan dari upaya pendidikan Islam yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan manusia menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan semangat agama dan akhlak bagi individu-individu manusia itu sendiri. Lah, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan khusus itu? Al-Ainani mengatakan bahwasanya untuk mencapai tujuan khusus pendidikan Islam itu haruslah terlebih dahulu menetapkan tujuan-tujuan khusus itu berdasarkan keadaan tempat dengan mempertimbangkan keadaan geografi, ekonomi, dan lain sebagainya yang ada di tempat itu. Artinya penentuan tujuan khusus di dalam pendidikan Islam itu haruslah memperhatikan keadaan geografi, ekonomi, dan lain-lain yang ada di tempat itu sendiri. Selanjutnya, dalam mencapai itu, tujuan pendidikan Islam, baik itu secara umum dan secara khusus, merupakan penjabaran dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu pada hakikatnya bagaimana manusia itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana untuk mencapai kesempurnaan mulia dari tujuan pendidikan Islam tersebut, pelaksanaannya tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan formal tertentu saja, akan tetapi haruslah pula dilaksanakan pada pusat pendidikan formal, pendidikan non formal, serta pendidikan informal. Artinya seluruh pendidikan baik itu formal, non formal, dan informal haruslah juga melaksanakan tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Lah, tujuan pendidikan Islam baik itu secara umum dan khusus pada akhirnya sebenarnya mengantarkan kepada tujuan akhir dari pendidikan Islam. Tujuan akhir dari pendidikan Islam itu apa? Tujuan akhir dalam pendidikan Islam itu adalah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah kamu mati kecuali di dalam keadaan muslim. Nah, titik akhir daripada tujuan pendidikan Islam itu sendiri adalah identik dengan tujuan hidup orang Islam itu sendiri. Tujuan hidup dari orang Islam itu sendiri itu adalah terbentuknya kepribadian utama atau pribadi muslim yang dapat hidup sejahtera, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Mewujudkan nilai-nilai keislaman di dalam pembentukan manusia yang soleh dan produktif dalam rangka apa? Dalam rangka membentuk pribadi khalifah yang memiliki fitrah, rohani, dan jasmani
serta kemauan yang bebas akal agar dapat menempati kedudukan sebagai seorang khalifah di bumi ini serta beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dalam konteks kekinian, pendidikan itu merupakan usaha untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal agar nantinya mereka mampu berperan aktif di masyarakat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang mana pengetahuan yang diperoleh melalui proses pendidikan pada akhirnya akan memposisikan peserta didik akan sadar diri di masyarakat. Pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak asasi yang dimiliki diharapkan pada akhirnya peserta didik itu mampu turut serta di dalam menciptakan suasana masyarakat yang aman, suasana masyarakat yang damai, serta keterlibatannya di dalam masyarakat akan menciptakan masyarakat yang harmoni, bangsa yang harmoni, serta menciptakan keharmonisan secara global. Maka dengan demikian, tujuan pendidikan itu sebenarnya diarahkan kepada pembentukan manusia sosial yang memiliki sifat takwa sebagai dasar sikap dan perilaku, sehingga peserta didik memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban, tanggung jawab sosial, serta toleran agar keharmonisian antar sesama manusia dapat berjalan dan harmonis. Jalaluddin di dalam bukunya mengatakan, selain pada pencapaian dua tujuan pendidikan tadi, tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan pendidikan atau di dalam menyusun tujuan pendidikan haruslah mencakup pada 6 hal akan kebutuhan manusia. 6 hal cakupan tujuan pendidikan Islam itu apa? Yang pertama adalah adanya mengacu kepada dimensi hakikat penciptaan manusia. Yaitu dimensi hakikat penciptaan manusia ini adalah tujuan pendidikan Islam haruslah diarahkan untuk membimbing perkembangan peserta didik secara optimal untuk bisa menjadi pengabdi atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cakupan pendidikan Islam itu harus mengacu kepada dimensi tauhid, yaitu tujuan pendidikan Islam diarahkan untuk bisa mengembangkan potensi ketuhanan peserta didik yang dibawa sejak lahir. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan satu-satunya tempat untuk memohon dan meminta pertolongan. Ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membimbing peserta didik menuju fitrah ketuhanan, dan pada akhirnya pendidikan itu akan menempatkan peserta didik untuk bisa memperoleh derajat takwa yang tinggi. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dimensi moral. Dimensi moral itu seperti apa? Perlu Bapak katakan bahwasanya manusia pada dasarnya itu memiliki namanya potensi atau fitrah. Fitrah untuk berbuat benar, fitrah untuk berbuat baik, fitrah untuk suka terhadap hal-hal yang indah. Artinya manusia adalah makhluk yang memiliki nilai-nilai moral dan ada kecenderungan untuk berbuat benar, untuk berbuat baik, untuk menyukai hal-hal yang indah. Maka oleh karena itu, pendidikan ditujukan untuk mengembangkan dan membantu perkembangan potensi peserta didik untuk berperilaku yang baik dan berkarakter. Karena salah satu sumber pendidikan karakter adalah nilai-nilai moral manusia. Yang keempat itu adalah dimensi perbedaan individu. Artinya kita tahu bahwasanya perbedaan kemampuan peserta didik itu merupakan sebuah sunatullah. Karena itu tujuan pendidikan haruslah diarahkan untuk membimbing
dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan tidak mengabaikan adanya faktor perbedaan individu sesuai dengan perkembangan potensi peserta didik. Yang keempat, yang kelima adalah dimensi profesional. Artinya, setiap anak yang lahir sebenarnya telah dilengkapi dengan bakat masing-masing. Materi pendidikan sebaiknya sejalan dan mampu mengembangkan bakat yang dimiliki oleh setiap anak sehingga apa? Sehingga peserta didik bisa menjadi tenaga ahli dan serta profesional. Maka oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam haruslah diarahkan kepada upaya untuk membimbing dan mengarahkan potensi peserta didik sesuai dengan bakat masing-masing sehingga dengan pendidikan itu peserta didik memiliki keterampilan dan profesionalitas masing-masing untuk mencari nafkah demi keberlangsungan dan kemandirian hidup. Yang keenam, yang terakhir adalah dimensi ruang dan waktu. Artinya, perkembangan peradaban manusia tidak bisa dielakkan lagi. Maka sejalan dengan itu, tujuan pendidikan juga harus mengarahkan dan menyiapkan kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang di samping masa yang sedang dialaminya. Karena tanpa pandangan yang demikian, pendidikan Islam pasti akan mengalami namanya ketertinggalan dan ditinggalkan orang. Alasannya apa? Karena pendidikan Islam tidak mampu merespon tuntutan perubahan zaman. Oleh karena itu, pendidikan Islam haruslah diarahkan kepada peserta didik bagaimana mereka nantinya bisa hidup yang sejahtera dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai dengan di akhirat kelak pada nantinya. Setelah kita mengetahui tujuan umum dari pendidikan Islam, tujuan khusus dari pendidikan Islam, maka sebenarnya tujuan pendidikan Islam itu apa? Tujuan pendidikan Islam itu adalah merupakan penggambaran nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam pribadi peserta didik pada akhir dari proses kependidikan. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang terfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sehingga sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan memiliki pengetahuan yang seimbang di dunia dan akhirat sehingga terbentuklah manusia muslim yang paripurna serta berjiwa tawakal secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu kita diskusikan pada pertemuan hari ini tentang tujuan pendidikan Islam? Cukup? Berarti kalau tidak ada, saya anggap bahwa teman-teman itu memahami tentang apa itu yang dinamakan dengan tujuan pendidikan Islam. Saya ingatkan lagi tentang kuis yang tadi Bapak katakan, kuis yang sudah Bapak mintakan. Jangan lupa minggu depan dikumpulkan ya. Nanti Kusma yang mengakomodir, silakan Anda kumpulkan ke Kusmanya. Kusma nanti baru mengumpulkan kepada Bapak. Itu. Jadi saya banyak salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.